Hai, aku balik lagi buat ngasih tahu kamu film Luca. Film ini menceritakan tentang persahabatan antara Luca Paguro, anak laki-laki usia 13 tahun dengan sahabat barunya, Alberto Scorfano, monster laut remaja yang sangat suka melakukan hal baru. Cerita persahabatan Luca dan juga Alberto mengambil latar belakang di pinggiran pantai Riviera Italia yang indah pada kurun waktu antara tahun 1950-an hingga 1960-an. Alberto sebagai senior yang pernah menjelajah dunia manusia, ini meyakinkan si Luca untuk kembali mengikuti jejaknya. Akhirnya, keduanya ini berhasil keluar dari laut dan melakukan penjelajahan di dunia manusia. Mereka mampu merubah wujud dan berbaur dengan manusia dalam keadaan kering. Namun mereka hanya menghindari cipratan air agar kedoknya tidak terbongkar ya. Petualangan mereka semakin seru saat bertemu seorang gadis bernama Giulia Marcovaldo, seorang gadis petualang pemberani yang sangat suka membaca. Giulia ini merasa dua monster laut tersebut membutuhkan pemandu, maka ia setuju dengan membantu Luca dan Alberto. Sebagai gantinya, Luca dan Alberto juga membantu Giulia dalam perlombaan lokal, mulai dari berenang, makan pasta, hingga balapan sepeda. Sampai akhirnya, dua monster laut ini menikmati keindahan alam, mencicipi kuliner seperti gelato dan juga pasta, dan mengendarai skuter. Akan tetapi, liburan yang harusnya menyenangkan berubah menjadi mengerikan ketika Luca diketahui sebagai monster laut dari dunia lain, tepatnya di bawah permukaan laut yang merupakan rahasia yang ingin ditutupinya. Suatu ketika Luca dan Alberto ingin mengikuti balapan. Akhirnya mereka bertanya kepada Giulia dan dia berkata jika ikut balapan akan mendapatkan uang dan dia bisa membeli motor Vespa walaupun tidak terlalu bagus. Mendengar hal tersebut, Luca dan Alberto memiliki harapan untuk mewujudkan keinginan mereka dan bertekad memenangkan balapan tersebut. Namun Giulia berkata itu cukup sulit untuk mengalahkan Hercole dan itu merupakan balapan tradisional Italia yang tidak mudah karena terdiri dari berenang, bersepeda, dan makan pasta. Untuk itu mereka butuh sebuah tim. Ketika hendak pergi, Luca ini meminta Alberto untuk bergabung dengan Giulia. Dan setelah menanyakan dan meminta bergabung dengan Giulia, Giulia sedikit ragu nih dan meminta mereka untuk menunjukkan kemampuannya. Luca yang tidak bisa bersepeda terjatuh lagi dan lagi, berusaha keras agar Giulia menerimanya. Sedangkan Alberto tidak bisa berenang karena tubuhnya akan berubah ketika terkena air. Alberto berkata jika mereka sedang melarikan diri dan Luca akan dikirim ke tempat yang menakutkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu mereka harus memenangkan balapan agar bisa pergi ke mana saja. Dan setelah berpikir, Giulia ini pun setuju dan memutuskan dirinya untuk berenang, Luca yang bersepeda, dan Alberto makan pasta. Masalah terakhir mereka adalah mendapatkan uang untuk biaya pendaftaran. Giulia membawa Alberto dan Luca ke rumahnya untuk makan malam dan bertemu sang ayah bernama Massimo. Di sana mereka melihat artikel koran tentang monster laut dan juga nelayan yang sedang memburunya. Massimo ini bertanya alasan Luca dan Alberto datang ke kota. Lalu Giulia menjawab kalau mereka datang ingin mengikuti balapan. Ayah Giulia berkata, jika perekonomian mereka sedang tidak baik dan hasil tangkapan ikan juga tidak banyak. Lalu, Luca dan Alberto siap membantu Tuan Massimo untuk mendapatkan banyak ikan agar mereka bisa mendapatkan uang untuk biaya pendaftaran. Karena tidak mempunyai tempat tinggal, untuk sementara Luca dan Alberto bermalam di rumah Tuan Massimo. Keesokan harinya, orang tua Luca datang ke daratan untuk mencarinya. Ketika Luca dan Alberto terbangun, mereka ini berubah ke wujud aslinya dikarenakan hujan yang turun. Mereka panik
karena takut ketahuan. Tuan Massimo kemudian mengajak mereka untuk menangkap ikan, dan kucing Julia yang mengetahui perubahan wujud mereka terus mengawasi dengan curiga. Tidak lama kemudian mereka kembali dengan tangkapan ikan yang melimpah. Di tempat lain, ibu dan ayah Luca mencuri baju agar bisa berbaur untuk mencari Luca dengan cara menjeburkan anak-anak ke dalam air. Dan akhirnya Luca, Alberto, dan Julia pergi mendaftarkan diri mereka untuk balapan yang akan diadakan beberapa hari ke depan. Tidak lama, Hercole dan temannya datang dan mengambil uang mereka. Luca berkata bahwa Hercole ini mirip ikan lele dengan kumis tipis. Dan merasa terhina, Hercole mengembalikan uang mereka agar mendaftar dan bertekad untuk menghancurkan tim Luca. Hercole lagi-lagi datang dan mengganggu mereka yang sedang berlatih. Alberto hampir ketahuan nih. Di tempat lain, ayah dan ibu Luca masih berusaha untuk menemukan anaknya dan membasahi anak-anak di kota itu dengan air, tapi usaha mereka belum membuahkan hasil. Luca berpikir melihat kedua orang tuanya dan menceritakan kepada Alberto, namun Alberto tetap menenangkan Luca dan meyakinkan ini akan baik-baik saja. Setelah menenangkan Luca, Alberto pergi dengan Tuan Massimo dan dia sedikit kesal melihat kedekatan Luca dan juga Julia. Luca bercerita jika memiliki Vespa nanti dia akan berpetualang dengan Alberto dan tidur di bawah sinar ikan. Julia menjelaskan kalau yang ada di langit itu bukan sinar ikan tapi bintang dan juga bulan. Julia kemudian membawa Luca untuk melihat bintang dengan sebuah teleskopnya. Ketika Julia membawa Luca untuk melihat bintang dengan sebuah teleskopnya, Julia ini juga menjelaskan tentang planet, sistem tata surya, dan alam semesta. Luca sangat terkesan nih dan kembali berimajinasi. Julia juga mengatakan banyak sekali hal kepada dirinya dan cerita lebih banyak lagi kalau nanti dia mempelajarinya di sekolah. Alberto pun datang dan mengganggu mereka. Julia memberikan bukunya ke Luca agar dia bisa belajar. Luca pun akhirnya memberitahu Alberto bahwa yang di langit itu sinar bintang dan bukan sinar ikan. Namun Alberto tidak percaya. Mereka melihat Vespa impiannya dan berencana melakukan banyak hal. Tiba-tiba Hercole datang dan melemparkan tombaknya. Setelah sedikit berkelahi, mereka pun pergi. Keesokan harinya Alberto, Luca, dan Julia berlatih dengan giat dan setiap harinya mereka menjadi lebih baik. Ibu dan ayah juga masih berusaha mencari anaknya dan mereka mulai putus asa. Setelah cukup jauh, Luca ini berhenti dan melihat kereta yang melintas ke arah tempat Julia bersekolah. Luca pun bertanya kepada Julia apakah sekolah menerima setiap orang. Julia pun menjawab semua bisa bersekolah asalkan memiliki uang. Alberto yang sedikit marah akhirnya menuruni jalan curam dan menjauhkan Luca dari Julia. Sampai akhirnya mereka lepas kendali dan terjatuh di pantai. Luca yang kesal berkata jika dia melihat orang tuanya dan tidak mau tinggal bersama pamannya. Alberto menjelaskan kalau mereka tidak bisa bersekolah karena bukan manusia. Tiba-tiba Julia datang dan merasa senang karena mereka berdua selamat. Alberto menambahkan apakah sekolah Julia menerima murid yang bukan manusia, dan kemudian Alberto ini menyeburkan dirinya dan berubah ke wujud aslinya. Ketika semua panik, Luca berteriak kepada Alberto monster laut. Mendengar hal itu, Alberto pun sedih. Dalam kesedihannya, Luca menemui Alberto untuk meminta maaf dan rumah Alberto ternyata berantakan. Luca juga melihat tanda hitungan di tembok. Dia menanyakan hal tersebut kepada Alberto. Alberto pun menjawab dia melakukan itu ketika ayahnya pergi. Selama ini dia tinggal sendiri dan ayahnya tidak pernah kembali. Malam itu Luca bertekad memperbaiki semuanya dengan memenangkan balapan agar bisa membeli Vespa dan mereka berdua bisa pergi ke berbagai tempat. Hari balapan pun tiba. Luca akan melakukannya sendirian dan akan keluar dari tim Julia. Luca menggunakan baju selam yang berat dan dia berusaha sekuat tenaga. Walaupun terlambat, tapi dia akhirnya berhasil menyelesaikan rintangan pertama dan melanjutkan ke tantangan kedua menghabiskan pasta. Setelah selesai, Luca menaiki sepedanya sekencang mungkin dan berhasil memimpin. Namun tanpa diduga hujan pun turun. Luca pun berlindung dan menunggu. Tiba-tiba Alberto datang membawa payung untuk membantu Luca. Dengan sengaja
diduga Hercole menendang Alberto dan dia pun berubah ke wujud aslinya. Ketika Alberto masuk ke dalam jaring, Luca menyelamatkan sahabatnya sambil mengayuh sepeda sekencang mungkin. Di belakang, Hercole mengejar dan Julia berusaha menyelamatkan mereka. Dan akhirnya Luca dan Alberto sampai di garis finish dan dikepung oleh manusia. Massimo menyelamatkan mereka dan mengumumkan bahwa mereka memenangkan pertandingan. Hari itu kesombongan Hercole pun berakhir. Ayah dan ibu mendatangi Luca dan mereka bilang merasa bangga. Luca, Alberto, dan Julia akhirnya berhasil memenangkan balapan. Alberto dan Luca mendapatkan Vespa yang mereka inginkan. Singkat cerita, Julia ini berpamitan untuk pergi ke sekolah. Tanpa diduga, Alberto menjual Vespanya dan memberi tiket untuk Luca. Ayah, ibu, dan nenek mengizinkan Luca untuk bersekolah. Namun sayang, Alberto tidak bisa ikut bersama Luca. Dan akhirnya mereka pun berpelukan. Cerita pun selesai.